Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Asidki dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, kelas 4D dengan NPM 2411 050 12 12 8. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai definisi pembelajaran, peneladanan, metode-metode peneladanan, kelebihan dan kekurangan peneladanan dalam PAI. Yang pertama, definisi pembelajaran peneladanan. Pembelajaran peneladanan adalah proses pendidikan yang dilakukan dengan memberikan contoh perilaku yang baik agar peserta didik meniru dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam PAI, guru tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga menjadi teladan akhlak seperti jujur, disiplin, sopan, dan bertanggung jawab. Dasar peneladanan dalam Islam terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW adalah teladan yang baik bagi umat manusia. Jadi inti dari pembelajaran peneladanan adalah mendidik melalui contoh nyata, bukan hanya melalui kata-kata. Jadi guru langsung kayak menjadikan contoh untuk kepada murid-muridnya. Jadi bukan hanya bukan hanya menyampaikan teori aja, tapi langsung contoh nyata juga diterapkan. Nah, dalam lingkungan pendidikan, guru menjadi figur utama yang harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Guru tidak hanya bertugas mengajar materi pelajaran, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak siswa melalui perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, apa yang dilakukan guru seringkali lebih berpengaruh daripada apa yang diucapkannya. Dan yang materi kedua itu ada metode-metode peneladanan dalam PAI. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa metode peneladanan yang dapat diterapkan dalam pendidikan agama Islam ataupun PAI. Yang pertama itu ada keteladanan langsung. Keteladanan langsung adalah metode yang dilakukan dengan memberikan contoh secara nyata di hadapan peserta didik. Guru memperlihatkan perilaku yang baik sehingga siswa dapat melihat dan menerima secara langsung. Contohnya kayak guru mengucapkan salam ketika masuk kelas gitu. Guru datang tepat waktu. Nah, itu pasti murid-muridnya juga pasti bakal ngikutin. Datang tepat waktu, pas masuk kelas juga ngucapin assalamualaikum gitu. Dan yang kedua itu ada keteladanan tidak langsung. Keteladanan tidak langsung dilakukan melalui cerita, kisah, atau biografi tokoh-tokoh yang memiliki akhlak mulia. Dalam Islam terdapat banyak kisah yang dapat dijadikan teladanan, seperti kisah para nabi, sahabat, ulama, dan tokoh muslim lainnya. Dan materi yang ketiga itu ada kelebihan peneladanan dalam PAI. Metode peneladanan memiliki banyak kelebihan yang membuat efektif digunakan dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama itu ada mudah dipahami oleh peserta didik. Jadi peserta didik itu cenderung lebih mudah memahami sesuatu yang mereka lihat secara langsung dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan teori. Jadi bukan hanya setiap saat itu penjelasan teori doang, tapi harus ada bukti langsungnya gitu loh. Yang kedua itu efektif dalam membentuk akhlak. Tujuan utama pendidikan agama Islam bukan hanya menambah pengetahuan agama, tetapi juga membentuk akhlak mulia. Peneladanan sangat membantu dalam mencapai tujuan tersebut. Ketiga, memberikan pengalaman nyata. Peserta didik tidak hanya mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi juga melihat bagaimana perilaku tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat itu ada kekurangan peneladanan dalam PAI. Nah, dalam kekurangan ini, metode peneladanan juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama itu sangat bergantung pada kualitas teladan. Jika guru atau orang tua tidak memberikan contoh yang baik, maka tujuan pendidikan akan sulit tercapai. Kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama.
Pembentukan karakter tidak dapat dilakukan secara instan, dibutuhkan proses yang panjang dan konsisten. Dan yang ketiga itu ada hasilnya sulit diukur. Perubahan sikap dan berlaku peserta didik seringkali tidak terlihat secara langsung sehingga sulit dievaluasi dalam waktu singkat. Dan yang kelima, poin kelima, ataupun materi kelima, pentingnya peneladanan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, metode peneladanan sangat penting karena dapat membantu membentuk generasi yang berakhlak mulia. Saat ini banyak tantangan yang dihadapi oleh generasi muda seperti pengaruh media sosial, pergaulan bebas, dan menurunnya nilai sopan santun. Dalam zaman modern ini serba digital kayak gini, generasi sekarang itu lebih banyak scrollnya sih. Jadi kalau untuk membentuk berakhlak yang mulia itu lumayan harus ekstra. Nah, oleh karena itu guru, orang tua, dan masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Ketika anak melihat contoh yang baik secara terus-menerus, mereka akan lebih mudah menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Peneladanan juga menjadi sarana yang efektif untuk menanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, toleransi, dan rasa hormat kepada sesama. Jadi kurang lebihnya mohon maaf materi yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.